Oke, jadi balik lagi sama Bram Novendra di sini. Kali ini kita nggak di atas motor dan sekarang jam 3:15. Gue pengen bahas suatu topik ya sesuai judul dan thumbnail lah ya. Karena menurut gue beberapa belakangan ini banyak juga yang bertanya ke gue via YouTube, komen Instagram ataupun YouTube. BTW ini gue nggak bisa kenceng-kenceng ngomongnya karena emang udah malam. Mungkin ini bakal jadi topik yang lumayan sensitif, lumayan berat, dan bagi kalian yang gak ngerti, tolong dimengerti atau dilihat videonya secara detail, jelas. Jadi persepsi gue terhadap hal ini itu tersampaikan ke kalian. Dan ya sejujurnya gue udah nyatet panjang apa yang mau gue omongin, kayak panjang banget. Tapi berhubung gue bukan blogger, jadi gue bacain aja di sini. Kita mulai dari inti topik pembicaraan pertama. Moge dibeliin orang tua. Ini balik lagi menurut versi gue ya, jangan disama-samain sama punya versi orang lain ataupun semacamnya. Dari awal, nih gue sambil baca ya karena gue ini dari awal gue punya ZX pun udah banyak yang bertanya, bang lu beli ZX itu pakai duit sendiri apa pakai duit ortu? Pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Malam-malamnya kayak gini nih, kayak sekarang jam 3, gue tuh di luar kadang suka merenung, kayak melihat secara luas, secara garis besar semua hal yang ada di dunia permotoran. Dan ya jujur kalau motor gede itu nggak bisa dibilang murah, bener atau enggak tergantung sih. Tapi kalau misalkan kalian kayak anak pangeran atau kayak 7 turunan, mungkin berasa beli ciki gitu. Nah, dari kedua perbedaan tersebut, dimana kayak mau ada yang bilang mahal, mau ada yang bilang murah, gue tarik lagi sedikit. Jadi kalau di Indonesia atau di ya pergaulan gue lah, mayoritas orang-orang membeli barang mewah atau membeli ya motor gede gitu, itu kisaran umur mungkin 30-40an ke atas. Bener atau enggak? Kenapa? Karena di umur segitu mereka tuh udah mampu dan berlebihnya dalam arti ya udah ya dalam arti kayak mereka udah bisa biayain hidup mereka sendiri, punya rumah, biaya makan atau biayain istrinya, anaknya, kita nggak tahu, pokoknya udah mampu ya. Intinya pokoknya orang beli moge itu yang sudah berkecukupan lebih, dan mereka kayak beli moge karena emang itu hobi mereka gitu ya kan. Ya gue juga sih termasuk gue. Dan tapi ya itu balik lagi sesuai penglihatan gue dan apa yang gue tahu di sepergaulan gue atau seperlingkungan gue gitulah ya. Rata-rata emang ya kalau kalian lihat aja orang-orang yang bawa moge, ya mungkin sekarang ada beberapa banyak yang kayak anak muda bawa moge gitu ya, kayak seumuran gue. Makanya nih gue bikin video ini biar ya meluruskan aja gitu. Terus kalau gue sendiri gimana? Nah, kalau gue sendiri itu gue jawab di sini sekarang. Oke, jadi gue masih tinggal bersama nyokap bokap gue dan gue masih merasa moge ini dibeliin sama mereka gitu. Loh kok merasa gitu? Kalau pakai duit orang tua kan tinggal bilang sendiri, bener nggak? Ya gimana ya? Kalau gue, pandangan gue, jadi gue nggak bisa bilang sepenuhnya benar itu dibeliin ortu gue atau gimana, tapi gue juga nggak bisa bilang itu salah gitu. Karena jadi emang kalau untuk saat ini gue tuh lumayan banyak lah kerjaan, udah kayak coaching, jualan dimsum, selebgram, youtuber, jualan bakso, apapun itulah banyak yang gue kerjain dan penghasilannya lumayan, walaupun nggak besar banget, tapi sebulan beli steering damper Öhlins bisa lah ya. Gitulah intinya, begitu pokoknya. Dan semua hal yang gue kerjain itu atau jeripaya gue itu yang menghasilkan duit pun akhirnya bisa kebeli si Zeona gitu lah. Terus kenapa masih merasa dibeliin orang tua? Ya karena balik lagi, kalau kayak
apa ya, semuanya itu kerjaan tersebut itu nggak bakal ada kalau mereka nggak modalin dalam arti bukan bentuk duit ya mungkin bisa jadi bentuk duit, cuma menurut gue di sini konteksnya modalin tuh ya dalam bentuk pendidikan lah, atau bahkan cuma kayak makanan yang gue makan sehari-hari sampai gue akhirnya bisa di sini ngobrol sama kalian. Maksud gue kayak walaupun emang itu motor gue beli berdasarkan uang hasil kerja gue, tapi gue merasanya masih gue bisa membeli itu, mampu membeli itu dan mampu merawatnya gitu kan. Jadi kayak gini lah, orang seumuran gue, orang normalnya umur gue 20 btw, normalnya itu paling ngapain sih, kan kayak kuliah, mungkin ada yang beberapa kerja. Tapi jujur aja kalau di lingkungan gue atau pergaulan gue, seumuran gue maupun lebih muda itu banyak yang lebih kaya, yang kayak berpenghasilan lebih dan segala macam, mungkin udah main supercar, kita nggak tahu. Dan ya gue juga nggak mau peduliin mereka kayak itu duit ortu lu atau bukan, ini duit ortunya ini apa gimana, ini bayarnya nyicil atau gimana atau cash, karena kayak ya itu kebahagiaan mereka tersendiri gitu, jadi hobi mereka tersendiri dan mereka mampu. Jadi ya inti pembicaraan gue ini adalah kayak gue merasa bersyukur banget, beruntung, bangga, salut, ya apapun itulah yang semacamnya, karena gue dilahirkan dalam kondisi yang semuanya cukup. Bahkan kayak gue badan seutuhnya gini aja udah merasa lebih dari cukup. Gue akan terus bilang apapun mungkin yang barang mewah ataupun benda-benda yang menurut kalian gue pamer atau segala macam yang sebenarnya itu adalah hobi gue, itu gue akan bilang selalu dibiayain sama nyokap bokap gue sampai gue bisa akhirnya biayain mereka di kemudian hari gitu. Jadi kayak emang cita-cita gue itu kayak cita-cita gue ya bisa biayain mereka, ngebahagiain mereka ke depannya gitu. Ya emang agak sedih, agak terharu, makanya ini gue ngomongnya bisik-bisik karena mereka di kamar sebelah takut denger ya, walaupun ntar kalau misalkan nonton ini mereka juga udah tahu sih. Tapi ya intinya bagi kalian yang bertanya kayak bang itu moge atau apapun itu pakai duit ortu apa duit sendiri, kalian harus akuin kalau kalian iri. Karena dulu jujur aja gue pernah begitu, kayak ya gue menyadarinya akhir-akhir ini mungkin ya, kayak ya dia bisa punya, gue nggak bisa, apa jangan-jangan itu duit dari mana, itu duit hasil apa, kayak gitu loh, kayak jadi berasumsi sendiri. Dan ya kalian harus akuin itu gitu, karena gue pun pernah merasakannya. Saran gue, nikmatin aja apa yang kalian punya apapun itu, dan jangan lupa bersyukur karena kalian hidup cuma sekali, dan ya jangan sia-siain kebahagiaan itu cuma untuk ngurusin hidup orang lain. Itu saran dari gue. Tapi kalau kalian masih bertanya kayak ini duit siapa ya, jawaban gue adalah gue bakal masih menganggap itu duit nyokap bokap gue, karena ya balik lagi gitu, gue nggak bakal berhenti bilang karena sampai gue akhirnya bisa posisinya terbalik. Walaupun gue udah bisa biayain hidup gue sendiri, tapi kalau gue belum bisa biayain mereka, ya gue akan selalu bilang itu duit mereka gitu. Secara kalau gue keluar dan balik ke rumah ya pasti ketemunya mereka. Dan kalau makanan rumah kayak makanan yang gue makan ya itu hasil jerih payah mereka juga gitu kan. Kayak gitu maksud gue, intinya begitulah. Oke, mungkin ini kayak sesi curhat yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga kalian jadi tahu, dan jujur gue merasa lega sih bisa ceritain ini juga. Balik lagi nih dari sudut pandang gue atau versi gue, jadi mungkin berbeda dengan sudut pandang kalian.
Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada keluh kesah lagi silahkan komen aja. Mungkin bisa gue jawab di video-video berikutnya. BTW ada yang komen kemarin, "Bang, vlog sama anjing lu lucu." Literally gue dari tadi vlog sama anjing gue, cuma dia tidur. Oke, dadah.